metode dakwah Nabi Saleh? Tentunya pertama fokus ke tauhid. Dan ini adalah seluruh metode dakwah para nabi, ya. Wa ila Samud akhahum Salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila Samud akhahum Salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Allah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh namanya. Maka Saleh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, ya Allah, ya wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan selain Allah. Makanya mereka ngerti Nabi Saleh menyuruh kepada tauhid, ya. Makanya mereka berkata, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Kau melarang kami untuk menyembah sembahan-sembahan nenek moyang kami. Ya. Fokus kepada tauhid. Yang kedua, mengingatkan mereka ya akan nikmat-nikmat Allah. Ya. Di antaranya Allah kasih mereka banyak kenikmatan. Di antaranya Allah menjadikan mereka berkuasa. Mereka berkuasa. Kemudian mereka membangun istana-istana, Kemudian di antaranya mereka membuat rumah di gunung. Dalam gunung. Kata Allah, kemudian juga ya mereka berkuasa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa ansha'akum minal ardi. Saleh berkata kepada mereka, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'marakum fiha. Yaitu Allah menjadikan kalian, ya, menjadikan kalian menguasai bumi, ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Ya. Khulafa min ba'di 'adin. Ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian penguasa-penguasa setelah kaum 'Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala, tattakhiduna min suhuliha qusura. Ya. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Yaitu kalian menjadikan tanah yang datar, suhuliha maksudnya tanah yang datar, istana-istana. Kemudian watan hitunal jibala buyuta. Watan hitunal jibala buyuta. Dan kalian memahat gunung-gunung jadi rumah-rumah. Ya, tattakhiduna min suhuliha qusura watan hitunal jibala buyuta. Kenapa mereka harus bikin rumah-rumah di gunung-gunung? Dijelaskan oleh sebagian ulama dalam buku tafsir mereka. Karena umur mereka panjang. Umur mereka tuh panjang. Kalau mereka bikin istana, bikin rumah-rumah, rumahnya di luar rusak daripada mereka. Jadi mereka masih hidup, rumahnya sudah rusak. Atap-atapnya sudah rusak. Supaya nggak rusak, mereka bikin rumah di gunung. Gunungnya dipahatin. Gunungnya dipahatin jadi tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Saya sudah ke sana 2 kali, ke Diyar Samud, ya. Kebetulan ada keperluan waktu itu 2 kali. Rumahnya kaum Samud itu bukan rumah yang, mereka bukan sosok yang tinggi, beda dengan kaum 'Ad. Allah sebutkan sebagaimana pertemuan kemarin, Allah mengatakan wazadakum fil khalqi bastah. Allah menjadikan kalian besar dan tinggi. Kaum Samud biasa aja. Makanya kalau kita pergi ke tempat sana, pintu masuknya biasa, mungkin ya mereka mungkin 180 kayak biasa, maksudnya enggak sampai 2 meter. Pintu masuknya cuma segini aja, enggak terlalu tinggi. Artinya kayak rumah-rumah kita aja. Jadi saya masuk dan saya lihat juga dipannya enggak panjang-panjang, ya. Kecuali mereka tidurnya ngelipat kaki, ya. Tapi zahirnya mereka tidak panjang. Jadi mereka tingginya biasa.
Cuma dengan tubuh yang biasa tersebut, karena jarak dari Samud tadi 7 generasi dari kaum Ad, 7 generasi. Jadi meskipun mereka tidak tinggi, tidak kuat, mereka bisa memahat gunung menjadi rumah-rumah ya. Di sana ada gunung 1, gunung 2, gunung 3. Ini gunung-gunung dipahat jadikan mungkin beberapa rumah, 10 rumah, nanti gunung sana lagi 10 rumah, gunung lagi 10 rumah. Saya lihat gitu ada salah satu rumah yang bagus, yaitu mungkin kepala RT ya. Kemudian sebelah sana RT 2, sana RT 3 ya. Jadi di bangun rumah ada yang bagus satu. Ini kayaknya mungkin kepala sukunya mungkin. Wallahu alam bisawab. Waktu saya tidak ada di sana waktu mereka lagi bangun ya. Taib. Jadi ini di antara dakwah mereka, dakwahnya Nabi Saleh kepada kaumnya. Kemudian di antara metode Nabi Saleh adalah tarhib. Tarhib itu memberi peringatan. Apa bentuk memberi peringatan? Ada beberapa bentuk. Pertama mengingatkan nasib kaum sebelumnya, nenek moyang mereka. Mengingatkan bagaimana nasib kaum Ad. Ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di adin, kata Allah. Idh ja'alakum khulafa min ba'di adin. Ya, jadi diingatin kalian sekarang sudah berkuasa. Dulu ada kaum yang hebat dari kalian, nenek moyang kalian, masih satu rumpun sama kalian. Lebih hebat dari kalian, namanya Ad. Jago, kuat, terkenal. Apakah mereka selamat? Mereka enggak selamat. Mereka binasa. Hati-hati kalian. Kalian tidak sehebat kaum Ad dari sisi kekuatan. Kaum Ad bisa Allah binasakan dan mereka pasti tahu ceritanya karena ini mereka satu rumpun dengan Ad kembali kepada Iram atau memang itu turunannya mereka langsung sebagaimana pendapat Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Jadi diingatkan tentang bahwasanya kaum sebelumnya pernah binasa ya gara-gara tidak bertauhid atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini penting ya, Nabi Saleh mengingatkan bahwa tidak selamanya kalian dalam kenikmatan. Ya, ada saatnya kenikmatan itu berhenti. Kapan? Jika kalian melakukan dosa. Ya. Ada saatnya kalau kita melakukan dosa tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan mencabut nikmat tersebut, ya. Dan ini sudah kaidah dalam Al-Qur'an banyak ya. Cerita-cerita juga banyak ya, kisah nyata juga banyak. Orang kalau tidak bersyukur suatu saat Allah akan cabut nikmat tersebut. Di antaranya Nabi Saleh berkata kepada mereka, Allah sebutkan, kadzabat Samudul mursalin. Sungguhnya kaum Samud telah mendustakan para rasul ya. Perhatikan sini lafal kaum Samud mendustakan para rasul. Paling yang didustakan cuma Nabi siapa? Nabi Saleh. Karena kalau satu nabi didustakan sama dengan mendustakan seluruhnya. Ya dalam kaidah kita satu nabi didustakan sama dengan mendustakan seluruh nabi karena dakwah mereka sama, mereka saling bersaudara. Satu didustakan sama dengan dustakan seluruhnya. Kadzabat Samudul mursalin. Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Tatkala saudara mereka Saleh senasab satu suku dengan mereka berkata, ala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak meninggalkan kesyirikan? Inni lakum ya rasulun amin. Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. In ajriya illa ala rabbil alamin. Aku ini dakwah tidak mengharap apa-apa dari kalian, kata Nabi Saleh. Aku tidak berharap apapun pemberian dari kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Pahalaku aku serahkan kepada penguasa alam semesta. Jadi jangan kalian tuduh aku cari kekuasaan. Aku tidak butuh terima kasih dari kalian. Aku ini dakwah untuk kalian. Kemudian Nabi Saleh ingatkan tentang kenikmatan yang mereka rasakan. Tidak akan selamanya. Kata Nabi Saleh, ya. Kata Nabi Saleh, apakah kalian ya fi ma hahuna aminin? Apa kalian merasa aman terus selamanya di sini?
Jadi antara kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka diberi keamanan. Ya. Fi mahahuna aminin. Ya. Kemudian apa? Kata fi jannatin wa uyun. Ya. Atutrakuna fi mahahuna aminin. Kata Nabi SAW, apa kalian dibiarkan oleh Allah senantiasa merasa aman? Di antara nikmat yang pertama kali Nabi SAW disebutkan aman. Itu harus kita syukuri, karena kita kadang lupa kalau keamanan itu nikmat. Ya. Kalau sudah nggak aman, mau kaya, mau mobil banyak, percuma ya. Mau istri banyak, nggak ada manfaatnya. Apalagi sudah istri sedikit, nggak aman lagi. Istri banyak aja nggak ada manfaatnya kalau nggak aman ya. Kata Nabi SAW, atutrakuna fi mahahuna aminin. Apa kalian merasa akan dibiarkan aman terus di sini? Itu nikmat. Fi jannati wa uyun, kalian merasa aman di kebun-kebun kalian, wa uyun di mata air kalian, ya. Ya. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Kalian ada kebun-kebun, tumbuh-tumbuhan, ada korma-korma dan sebenarnya memang di Al-Ula itu banyak sekali korma-korma. Ya. Saya lupa tadi, Al-Ula itu lembah ya. Makanya kata Allah, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang di lembah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ke Al-Ula, kalau kita naik kita lihat lembah. Jadi kota Al-Ula itu lembah dikelilingi gunung-gunung. Lembah tersebut hijau, banyak sekali pohon-pohon apa? Pohon-pohon korma. Jadi lembah yang subur. Makanya Nabi saleh ingatkan, atutrakuna fi mahahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'u hadim, ya. Kalian merasa nyaman, aman dalam mata air, kemudian kebun-kebun. Ini kenikmatan Nabi Saleh ingatkan. Kemudian ingatkan, kata Nabi Saleh, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kalian semangat bikin rumah dari apa namanya? Dari gunung kalian bolongin. Ini nikmat semuanya, ya. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wala tuti'u amral musrifin, jangan kalian ikuti orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yang mereka selalu melakukan kerusakan di atas muka bumi dan tidak melakukan kebaikan. Ini berbuat syirik itu kerusakan. Ya. Jadi fasad dalam Al-Qur'an kebanyakan maksudnya maksiat, itu kerusakan. Ya. Makanya kaum Nabi Saleh mereka tidak melakukan kerusakan secara fisik, enggak, tapi dianggap melakukan kerusakan apa? Karena mereka melakukan apa? Kesyirikan. Kesyirikan. Jadi jangan ikuti mereka. Apa maksudnya Nabi Saleh ingatkan? Apa kalian merasa nikmat yang kalian rasakan akan senantiasa bersama kalian? Jawabannya tidak. Kalau kalian bermaksiat, berbuat syirik, ada saatnya Allah cabut. Allah biarin istidraj. Ada saatnya Allah cabut tiba-tiba. Oleh karenanya seorang mengambil ibrah dari apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Ini adalah metode dakwah Nabi Saleh.